내 남자 얼굴 본다. Di sebuah SMA di kota Jeoje, dua siswa terlihat sedang asik bermain permainan dance. Sebut saja mereka Ziza dan sahabatnya Puji. Keduanya memang sangat gemar menari. Ziza sudah menyukai menari sejak kecil dan cita-citanya adalah menjadi penari latar bagi penyanyi top di Seoul. Setelah pulang sekolah, Ziza meminta izin kepada ayahnya saat makan bersama untuk pindah ke Seoul dan tinggal dengan bibinya demi mengejar mimpinya sebagai penari. Namun ayahnya tidak mengizinkannya dan melarang Ziza untuk menjadi penari. Hal ini membuat Ziza kesal dan langsung masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Ziza dan Puji membuat video dance di toilet sekolah bersama teman mereka, sebut saja Aisyah, yang merekamnya. Namun mereka terpaksa berhenti ketika seorang siswa lain, sebut saja Akila, masuk untuk menggunakan toilet. Saat sedang bercermin, Ziza menggunakan batang korek kayu untuk melentikan bulu matanya. Tiba-tiba salah satu guru, sebut saja Bung Toel, datang dan langsung memarahi mereka. Sebenarnya mereka sedang dihukum untuk membersihkan toilet, tetapi sang guru mengira mereka malah asik bermain dan bahkan menuduh mereka merokok dan memerintahkan mereka untuk datang ke kantor guru. Tak hanya mereka bertiga, Akila yang kebetulan berada di toilet pun ikut dianggap berteman dan terlibat. Di sisi lain, kepala sekolah, sebut saja Pak Erik, sedang menerima telepon dari kepala sekolah lain yang mengejek sekolahnya karena kalah dalam pertandingan sepak bola. Setelah menutup teleponnya, Pak Erik segera berbicara dengan guru olahraga, sebut saja Coach Shin, dan memintanya untuk memastikan tim sepak bolanya mencapai perempat final di turnamen sepak bola berikutnya yang akan digelar di sekolah mereka sebagai tuan rumah nasional untuk pertama kalinya. Pak Erik juga mengatakan dan meyakinkan Coach Shin bahwa mereka akan diperkuat oleh murid baru, murid pindahan dari Seoul. Benar saja, murid baru itu tiba di sekolah, keluar dari mobil bersama adik perempuannya yang cantik. Murid baru itu sebut saja Madun dan adiknya bernama Jenab. Kembali ke kantor guru, Ziza masih menjalani hukuman bersama teman-temannya. Saat itu ia tak sengaja mendengar pembicaraan Pak Erik dan Coach Shin di ruangan sebelah. Lalu memanfaatkan kesempatan tersebut, Ziza memberanikan diri meminta ruangan khusus untuk berlatih menari agar tidak perlu menggunakan toilet lagi. Namun salah satu guru yang mendengar alasan itu merasa kesal dan memukul kepala mereka dengan buku untuk diam. Singkat cerita, Ziza dan Puji duduk di pinggir lapangan saat Ziza bernyanyi untuk menghilangkan kegabutan dengan suara keras seperti knalpot racing yang bisa merusak kuping. Tiba-tiba saja sebuah bola menghantam wajah Ziza. Siswa yang berlatih sebagai kiper, sebut saja Paes, bergegas meminta maaf dan meminta bolanya untuk kembali. Namun Ziza yang tampak kesal justru membawa bola itu pergi ketika bel sekolah telah berbunyi. Jenab sedang melakukan cheerleading di ruang kelasnya yang membuat siswa lain terkesima. Puji yang melihatnya tampak kesal menyuruhnya untuk berhenti dan Ziza menyuruh Jenab untuk menemuinya di atap sekolah. Saat di atap sekolah, mereka menanyakan alasan mengapa Jenab pindah sekolah. Jenab mengatakan ia pindah hanya mengikuti kakaknya, di mana kakaknya ingin bisa bermain sepak bola. Alasan Ziza memanggilnya ke atap sekolah
juga ternyata meminta Jenab untuk mengajari mereka cheerleading. Tujuan mereka belajar cheerleading adalah karena ingin membuat klub pemandu sorak demi bisa mendapatkan ruang latihan tari di sekolah. Setelah itu, Ziza, Puji, dan Jenab bersama-sama mendatangi ruang guru untuk meminta izin mendirikan klub pemandu sorak. Mereka beralasan bahwa klub ini akan mendukung dan menyemangati tim sepak bola sekolah yang selama ini terus mengalami kekalahan. Mendengar penjelasan mereka, kepala sekolah tampak tertarik dan mempertimbangkan permintaan mereka. Sementara itu di lapangan, Madun memperkenalkan dirinya sebagai siswa baru sekaligus pemain baru yang bergabung mengisi posisi sebagai penyerang. Paes sebagai kiper tim tampak meragukan kemampuan Madun sebagai target man. Dengan tenang, Madun mengambil bola dan melakukan tendangan ke arah gawang dengan teknik yang sempurna dan kekuatan yang mengesankan, membuat semua orang terdiam terkesima melihat kemampuan Madun. Aisyah datang ke lapangan untuk memberitahu Coach Shin bahwa Pak Erik memintanya untuk datang ke kantor. Di kantor, Pak Erik langsung menyampaikan maksudnya. Ia bertanya kepada Coach Shin tentang pendapatnya mengenai ide membentuk klub pemandu sorak. Namun Coach Shin didesak oleh para siswi untuk setuju dengan terbentuknya klub tari pemandu sorak yang akan membantu meningkatkan semangat para pemain. Pak Erik pun setuju memberikan ruangan latihan. Mereka juga berjanji akan memberikan dampak kemenangan di pertandingan sepak bola antar sekolah berikutnya. Setelah mendapatkan ruangan latihan, mereka baru menyadari bahwa fasilitas yang tersedia sangat minim. Hanya ada satu cermin harus mereka gunakan bersama. Jenab sudah memakai kostum baju pemandu sorak dengan mengajak Ziza dan Puji mengikuti gerakannya. Tapi Ziza dan Puji menolaknya karena mereka tidak menyukai tari pemandu sorak dan ingin tetap dengan tarian mereka sendiri. Bung Toel tiba-tiba masuk dan bertanya apakah mereka benar-benar berlatih. Sebelum pergi, Bung Toel memberi peringatan mereka harus menambah anggotanya atau klub ini akan dibubarkan. Yang membuat Ziza berubah pikiran. Ia memutuskan untuk berlatih pemandu sorak dan mulai merencanakan audisi untuk merekrut anggota baru dengan menempelkan informasi di papan pengumuman. Namun Ziza punya cara lain dengan cara menyalakan sebuah lagu menggunakan pengeras suara sekolah. Ziza bersama Puji mulai menari dari kelas ke kelas, memperlihatkan bakat mereka sehingga membuat siswi lain terkesan dan bahagia. Dengan cara itu, mereka berhasil menarik perhatian beberapa siswa. Mereka tampak antusias dan sudah bersiap mengikuti audisi kecil-kecilan yang dijadwalkan setelah jam sekolah usai. Saat audisi dimulai, beberapa peserta menunjukkan bakat menari mereka masing-masing dengan gaya unik dan kreativitas yang beragam. Setelah melihat semuanya, mereka sepakat memilih 6 penari yang dinilai lumayan, yang kemudian menamai diri mereka Millennium Girls. Dan Jenab merasa dirinya adalah orang yang tepat untuk menjadi ketua tim karena hanya ia yang tahu banyak tentang pemandu sorak. Keesokan paginya pukul 6 mereka semua berkumpul untuk latihan fisik rutin. Mereka memulai dengan lari pagi yang akan menjadi bagian dari jadwal harian mereka untuk meningkatkan stamina. Setiap hari setelah jam sekolah usai, mereka berkumpul di ruang klub untuk latihan gerakan bersama Jenab karena hanya ada satu cermin di ruang latihan.
Mereka pun berinisiatif membawa cermin dinding dari rumah masing-masing dan bahkan mengambil dari beberapa ruangan di sekolah. Dengan semangat gotong royong, mereka menyusun cermin-cermin itu di ruang latihan agar setiap anggota bisa melihat gerakan dengan lebih jelas saat berlatih. Seiring berjalan latihan, Puji mulai menikmati perannya sebagai pemandu sorak, sedangkan Ziza masih merasa terpaksa melakukannya. Ziza bertanya kepada Puji, apakah Puji sudah melupakan tarian hip hop mereka. Puji menjawab dengan penuh semangat bahwa latihan cheerleading ternyata juga menyenangkan baginya. Menjelang pertandingan besok, anggota klub pemandu sorak gembira melihat seragam baru mereka. Tapi Ziza mulai kesal dengan latihan yang terus-menerus dan meminta mereka berhenti, merasa persiapannya sudah cukup. Permintaan Ziza memicu perdebatan dengan Zainab yang tetap yakin latihan perlu dilanjutkan agar tidak ada kesalahan saat pertunjukan. Saat pulang melewati lapangan, mereka melihat tim sepak bola sedang berlatih. Paes melihat Ziza dan langsung memanggil namanya. Ziza merespon dengan mengangkat jari tengah, membuat Madun penasaran dan bertanya tentang hubungan mereka. Lalu Paes menjelaskan bahwa dia dan Ziza sudah bersahabat sejak kecil. Hari pertandingan antara SMA JOJ melawan SMA Haekwang telah tiba. Sebelum pertandingan dimulai, pelatih Shin memberi pesan kepada para pemain, mengatakan bahwa meskipun lawan mereka tangguh, ia tidak akan mempermasalahkan jika hasilnya adalah kekalahan. Saat pertandingan dimulai, tim pemandu sorak tampil penuh semangat, membuat penonton yang semula lesu jadi antusias. Dukungan mereka memberi energi pada Madun dan kawan-kawan yang berhasil mencetak gol pertama dan membuat SMA JOJ unggul 1-0. Namun kejadian tak terduga, sebut saja Akila, salah satu pemandu sorak, tiba-tiba berbenturan dan terjatuh. Akila merasa kelelahan, menyebabkan formasi kacau dan ditertawakan oleh banyak penonton. Kekacauan itu mengalihkan perhatian tim sehingga SMA JOJ akhirnya kebobolan 2 gol dan berakhir dengan kekalahan. Keesokan harinya, Bung Toel menemui mereka di ruang latihan dan memberikan peringatan. Ia mengatakan bahwa jika pada pertandingan berikutnya mereka tidak bisa membantu tim meraih kemenangan, maka ruangan latihan akan ditutup untuk klub pemandu sorak. Akila meminta maaf atas kesalahan di pertandingan kemarin, tetapi teman-temannya sangat memakluminya. Tiba-tiba Cenap mengumumkan untuk mundur dari klub mereka. Ia merasa hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan ruangan latihan. Ziza langsung menyatakan bahwa klub tetap akan berjalan tanpa Cenap, meskipun anggota lain tampak ragu dan kecewa. Saat latihan dimulai, para anggota merasa kesulitan dan kurang bersemangat dengan materi tari hip hop yang diberikan oleh Ziza. Mereka lebih suka melanjutkan tarian pemandu sorak yang lebih mereka nikmati. Puji pun mengusulkan agar Ziza mengajak Zainab kembali ke klub mereka karena semua berhak merasa senang dalam latihan. Ziza bersama Puji pun memutuskan untuk membujuk Cenap agar mau kembali bergabung dengan berbagai cara dan usaha. Akhirnya Cenap setuju kembali untuk bergabung, yang membuat seluruh anggota klub merasa senang.
Setelah Jenab kembali, klub pemandu sorak semakin bersemangat. Mereka menghubungi keluarga masing-masing dan merencanakan penampilan di berbagai tempat seperti pasar, rumah sakit, dan tempat lainnya. Bahkan untuk memberi semangat kepada pekerja pembuat kapal yang sedang melakukan unjuk rasa. Tujuan mereka adalah menjadikan latihan sebagai cara untuk berbagi kebahagiaan dan menghibur orang-orang di sekitar mereka. Semua itu menciptakan momen-momen indah yang terekam dengan baik, baik saat latihan, melakukan banyak hal bersama, maupun saat mereka makan bersama. Keesokan harinya, saat Madun sedang melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai, ia memperhatikan Ziza yang sedang berjalan bersama teman-teman pemandu sorak lainnya yang terlambat datang. Paes yang melihatnya merasa kesal dan memberi peringatan kepada Madun. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menyukai Ziza selama lebih dari 10 tahun dan memastikan bahwa Ziza akan menjadi miliknya. Di babak pertama, SMA JOJ kebobolan dan tertinggal 1-0 dari lawannya. Saat turun minum, pelatih memberikan pesan kepada pemainnya, mengatakan bahwa kekalahan bukan masalah besar mengingat lawannya adalah salah satu dari tempat tim besar nasional. Namun, Madun dengan tegas menyatakan bahwa ia akan berjuang untuk menang apapun yang terjadi. Saat babak kedua dimulai, klub pemandu sorak tampil di pinggir lapangan dengan penuh semangat. Meski sebelumnya beberapa anggota sempat merasa gugup, tarian mereka yang energik dan menyuntikkan semangat baru bagi tim sepak bola mereka. Berkat dukungan itu, tim mereka mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Dan gol dicetak oleh Madun membuat semua orang merasa bahagia. Saat hari mulai petang dan Ziza pamit untuk pulang, ternyata Madun sudah menunggunya di luar ingin berbicara. Awalnya Ziza salah paham, namun dalam percakapan mereka, keduanya malah saling mengungkapkan perasaannya dan pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Setiap hari, Madun dan Ziza semakin menunjukkan kedekatan mereka dengan saling memberi dukungan dan perhatian. Kebersamaan mereka membuat Paes merasa kecewa dan cemburu melihat hubungan mereka semakin romantis. Di sisi lain, tim sepak bola SMA mereka sedang berada dalam tren positif, meraih kemenangan beruntun berkat ketajaman Madun yang terus mencetak gol. Paes pun tak ingin kalah. Sebagai penjaga gawang, ia semakin menunjukkan kemampuannya dengan beberapa aksi penyelamatan gemilang, memberikan kontribusi besar bagi tim mereka. Setelah memastikan lolos ke semifinal, mereka bertiga pergi ke stadion untuk mengintip latihan tim pemandu sorak dari sekolah SMA Hyundai yang ternyata adalah sekolah lama Jenab. Diam-diam Puji merekam latihan itu untuk dijadikan sebagai inspirasi. Mereka merasa kagum melihat aksi spektakuler dari tim lawan. Keberadaan mereka terlihat oleh salah satu anggota tim lawan, membuat mereka segera bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, Ziza mengusulkan agar tim mereka mencoba lompatan serupa, tetapi Jenab menolak karena resiko terlalu besar, terutama karena tim mereka belum memiliki flyer berpengalaman. Di tempat berbeda, ayah Aisyah mengalami kecelakaan saat bekerja di pembuatan kapal dan meninggal dunia. Kejadian tragis itu membuat teman-temannya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sisi lain, ayah Ziza yang juga rekan kerja korban datang bersama atasannya.
Aisyah yang sangat terpukul dengan kematian ayahnya merasa putus asa dan berencana melompat dari gedung. Namun teman-temannya datang dengan tepat waktu, mencegahnya dan memberinya dukungan. Mereka mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian dan masih ada mereka, orang yang sayang padanya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok siswa dari sekolah lain yang ternyata teman lama Jenab. Mereka itu tidak terima karena merasa telah dimata-matai saat latihan. Tak hanya itu, beberapa pemain dari tim sepak bola sekolah tersebut, termasuk teman-teman lama Madun yang juga muncul. Saat Madun datang, ketegangan pun memuncak hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Akibat kejadian itu, pihak SMA Hyundai menuntut pertanggungjawaban atas cedera patah hidung yang dialami salah satu siswanya. Dua orang tua murid mereka juga hadir, termasuk ayah Ziza yang masih memakai seragam kerjanya. Pihak SMA Hyundai bahkan mengancam akan melaporkan insiden tersebut kepada atasan ayah Ziza karena siswa yang jadi korban adalah anak wakil presiden perusahaan tempatnya bekerja. Melihat ayahnya terus memohon, Ziza dengan terpaksa mengakui bahwa dirinya pelakunya dan siap dikeluarkan demi melindungi harga diri ayahnya. Ketika meninggalkan ruangan, Ziza tampak kecewa melihat ayahnya yang menurutnya hidup dalam ketakutan seperti seorang pengecut. Malam itu, Ziza memutuskan untuk pergi ke Seoul, meninggalkan semua yang telah terjadi. Puji datang menemani Ziza di terminal untuk memberikan dukungan. Sebelum Ziza berangkat, Puji merasa kecewa terhadap Madun yang ia anggap telah memicu keributan lebih dulu dengan memukul lawan. Puji merasa kecewa karena Madun tidak mengakui perannya dalam kejadian itu dan tidak melakukan apapun untuk Ziza saat ini. Paes juga datang untuk mengungkapkan perasaannya. Ia menulis sebuah pesan di kertas dan memperlihatkan kepada Ziza yang sudah berada di dalam bus. Namun Ziza tetap mengabaikannya, yang kebetulan juga tempat duduknya tertukar. Sesampainya di Seoul, Ziza langsung menemui bibinya yang berprofesi sebagai penari latar, namun masih cadangan. Saat makan bersama, bibinya memberikan Ziza sebuah kaset sebagai bahan latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti audisi. Bibinya berharap kaset itu bisa membantu Ziza menemukan ritme dan kepercayaan diri. Di tempat kerja Pak Bejon, para pekerja melancarkan protes keras menuntut agar kebijakan waktu kerja yang lebih manusiawi. Mereka menilai bahwa kondisi kerja yang terlalu berat sehingga terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa ayah Aisyah. Pak Bejon kini menyadari dampak dari keputusan-keputusan atasannya. Di tengah protes tersebut, ia menerima peringatan dari atasannya karena memberikan kompensasi kepada pekerja tanpa izin, membuat posisinya semakin sulit dan terjepit. Paes mendatangi Madun yang sedang berlatih, langsung mempertanyakan hubungannya dengan Ziza. Dengan nada penuh kemarahan, Paes menyatakan rasa kecewanya, merasa kecewa atas nasib yang kini harus ditanggung Ziza, menuding bahwa semua ini adalah akibat dari ulah Madun yang telah memicu perkelahian sebelumnya. Setelah meluapkan emosinya, Paes berbalik dan memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Di ruang latihan tari, beberapa anggota tim sedang menonton rekaman latihan pemandu sorak SMA Hyundai. Mereka terpukau dengan aksi yang mereka lihat. Beberapa anggota ingin melakukan lompatan serupa, namun Jenab dengan tegas melarangnya, khawatir resiko cedera.
dan menyuruh mereka fokus pada latihan rutin tambahan. Sayangnya, semangat mereka terlihat pudar. Satu persatu anggota berdalil ada urusan mendesak. Setelah lolos audisi menjadi penari cadangan dan berlatih bersama tim barunya, Ziza tak hanya fokus berlatih tetapi juga memberi masukan yang berhasil menarik perhatian. Di tengah kesibukan itu, Paes datang ke Seoul. Sambil menyampaikan niatnya, Paes mencoba meyakinkan Ziza untuk pulang dan menceritakan bahwa ia telah keluar dari tim sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa mimpinya adalah menjadi pembuat kapal, sedangkan sepak bola hanyalah cara untuk membuat kenangan indah selama masa sekolah. Saat Ziza dan rekan-rekannya sedang beristirahat, pelatih datang bersama seorang pria yang membawa kabar mengejutkan. Ia mengatakan grup tari terkenal Forever sedang mencari anggota baru setelah salah satu anggotanya mendadak keluar. Pria itu menjelaskan bahwa kesempatan itu sangat langka yang bisa menjadi jalan bagi siapapun yang terpilih untuk mewujudkan impiannya menjadi penari profesional. Setelah latihan, Ziza menelpon Puji untuk menanyakan kabar dan hasil pertandingan semifinal. Puji memberitahu bahwa sekolah mereka kalah karena klub tari pemandu sorak tidak tampil dan merasa tim tari mereka mungkin tak akan dilanjutkan. Puji meminta Ziza untuk fokus pada apa yang sedang ia lakukan. Kabar itu membuat Ziza merasa sedih dan kacau. Ia menari sendirian, mengenang momen indah bersama teman-teman pemandu sorak di sekolah. Setiap gerakan mengingatkan dirinya akan kenangan yang tak terlupakan, hingga ia tak menyadari ia telah menari sepanjang malam hingga pagi. Ziza kemudian memberitahu bibinya bahwa ia memutuskan untuk mundur dari tes yang akan diadakan. Bibinya terkejut dengan keputusan itu, menyarankan bahwa kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi. Namun Ziza tetap teguh pada keputusannya untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah tiba di rumah, ayah Ziza, Pak Bejon, merasa senang. Mereka makan bersama dan Ziza menjelaskan bahwa ia kembali bukan karena gagal. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk kembali memerlukan keberanian dan ia tidak menyesali telah pergi ke Seoul. Baginya itu adalah pengalaman luar biasa. Ayah Ziza, Pak Bejon, yang selama ini merasa ada yang salah dalam hubungan mereka, akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menceritakan masa kecil Ziza yang penuh dengan kenangan indah, membuat Ziza terharu dan menangis melihat air mata anaknya. Ayah Ziza berjanji akan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Ziza menemui Pak Kepala Sekolah, Pak Erik, dan memohon agar bisa kembali bersekolah, memulai kembali menjadi pemandu sorak. Yang ternyata Pak Erik menganggap Ziza tak melakukan kesalahan. Ia menganggap Ziza hanya bolos, bukan dikeluarkan. Pak Erik pun memberinya kesempatan untuk merebut juara ketiga melawan SMA Hyundai. Setelah itu Ziza pergi menemui teman-temannya untuk berkumpul melanjutkan klub tari pemandu sorak. Kembalinya Ziza membuat mereka senang penuh kehangatan. Di tempat berbeda, Madun menemui Paes dan mengajaknya kembali bermain sepak bola. Paes menolak dan malah memberi masukan agar Madun langsung menendang bola saat mendapatkan umpan di depan gawang. Madun kemudian memberitahu Paes bahwa Ziza telah kembali untuk memberikan semangat. Mendengar itu, Paes langsung berbelok menuju lapangan dan kembali berlatih dengan penuh semangat. Di ruang latihan klub pemandu sorak,
Ziza terkejut melihat Aisyah yang telah banyak berkembang setelah melakukan banyak latihan. Mereka juga menunjuk Aisyah sebagai seorang flyer karena tubuhnya yang ringan. Hari pertandingan perebutan juara ketiga telah tiba. Di ruang ganti, pelatih Shin memberi motivasi kepada para pemain tak seperti biasanya dengan mengatakan ingin sebuah kemenangan, dan mereka pun segera masuk ke lapangan. Pertandingan pun dimulai dengan suasana yang semakin ramai. SMA JOJ memulai dengan baik, menguasai permainan meski skor masih imbang. Tim pemandu sorak dari lawan mulai tampil dengan pertunjukan yang memukau, yang mampu mengubah arah permainan. Mereka berhasil melakukan serangan balik dan mencetak gol, membuat SMA JOJ tertinggal dengan skor 1-0. Tak mau kalah, Ziza dan teman-temannya segera tampil dengan semangat membara. Mereka menampilkan tarian pemandu sorak yang luar biasa, memompa semangat para pemain dan menghipnotis penonton dengan teriakan penuh energi dan pertunjukan spektakuler. Aksi mereka berhasil mengguncang stadion. Semangat yang ditularkan membuat tim SMA JOJ tampil lebih percaya diri dan tak lama kemudian berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, membuat skor menjadi 1-1. Setelah tarian pemandu sorak berakhir, SMA JOJ mendapat tendangan bebas karena pelanggaran lawan. Paes memanfaatkan kesempatan itu dengan berlari meninggalkan gawang, menendang bola dengan sempurna dan memberikan umpan cantik kepada Madun yang bebas tanpa pengawalan. Madun dengan tenang menendang bola dan mencetak gol tambahan, menjadikan timnya unggul dengan skor 2-1. Namun di menit-menit terakhir, tim JOJ melakukan kesalahan dengan membuat pelanggaran dekat area gawang, memberikan kesempatan bagi tim lawan untuk mendapatkan tendangan penalti. Namun peluang itu gagal dimanfaatkan. Paes menjadi pahlawan dengan sigap mampu menyelamatkan gawang. Dengan keberhasilan itu, SMA JOJ meraih kemenangan dan menjadi juara ketiga. Film pun berakhir dengan manis, penuh haru dan kebahagiaan setelah melalui banyak hal. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe.